Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian diberi kesehatan sama Allah ya. Oke anak-anak, bagaimana? Tadi sudah sholat subuh belum? Atau sudah senam-senam ringan? Alhamdulillah sudah semua ya. Anak-anakku sekalian, pagi hari ini kita akan belajar tematik 4C. Pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup dan upaya pelestariannya. Tetapi untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Sebelum kita mempelajarinya, anak-anakku semuanya diharapkan menyediakan buku tematik 4C dan jangan lupa dibaca terlebih dahulu ya. Setelah kalian membaca bukunya terlebih dahulu, oke, silakan menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Nah, anak-anakku semua, hari ini kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum anak-anak harus membuka buku juga ya, tematik 4C. Sekarang coba diamati gambar berikut ini. Nah, itu gambar apa ya? Ya, betul. Itu adalah gambar anak-anak sedang menanam bunga atau menanam pohon. Coba diperhatikan untuk pertanyaan yang pertama. Apakah perilaku yang ditunjukkan pada gambar itu perilaku yang baik? Ya, merupakan perilaku yang baik. Yang kedua, apakah orang pada gambar telah melaksanakan kewajibannya? Kira-kira kalau menanam pohon itu mereka sudah melaksanakan kewajibannya atau belum ya? Pinter, sudah. Yang ketiga, apa manfaat perilaku pada gambar bagi lingkungan? Manfaatnya apa orang menanam pohon? Ya betul, untuk reboisasi agar udara itu segar. Di mana sebaiknya kegiatan pada gambar itu dilakukan? Di mana saja ya boleh melaksanakan penanaman pohon, boleh di halaman rumah, boleh di halaman sekolah. Berikutnya, apakah kamu pernah mengikuti kegiatan seperti pada gambar? Kira-kira kalian pernah tidak menanam pohon seperti yang pada gambar tersebut? Ya, pernah. Apakah ada yang belum pernah? Pasti sudah pernah semua ya. Untuk berikutnya, perhatikan. Nah, ini gambar apa ini ya? Ya, betul. Ini adalah gambar orang yang sedang menebang pohon. Ini menebanginya secara sembarangan ya. Berikutnya, apakah perilaku yang ditunjukkan pada gambar tersebut adalah termasuk perilaku yang baik? Pada gambar tersebut tidak menunjukkan perilaku yang baik. Nggak boleh ya menebang pohon secara sembarangan itu. Yang kedua, apakah orang pada gambar telah melaksanakan kewajibannya? Ya, betul, belum melaksanakan kewajiban. Yang ketiga, apakah akibat perilaku pada gambar bagi lingkungan? Betul, bisa menyebabkan tanah longsor. Apalagi? Ya. Apakah orang pada gambar sudah menghormati hak-hak orang lain? Ya tidak ya, tidak menghormati hak orang lain. Orang pada gambar ini mementingkan dirinya sendiri. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana alam akibat perilaku orang tersebut? Yang dapat kalian lakukan apa kira-kira? Iya, menanam pohon ya. Dari kedua gambar tersebut, di sini ada beberapa perilaku yang menunjukkan kewajiban kita dalam mencintai tumbuhan. Yang pertama adalah tidak merusak tumbuhan. Jadi kalian kalau misalkan berjalan-jalan ada tumbuhan, jangan tumbuhannya dipetik-petik seperti itu, jangan diambil lalu dibuang, tidak boleh ya. Itu sama saja dengan merusak tumbuhan. Yang benar adalah tumbuhan itu harus dirawat. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan seperti yang pada gambar tadi.
tapi dilakukan dengan sistem tebang pilih. Jadi pohon yang umurnya sudah tua itu boleh ditebang. Yang ketiga, menanam tumbuhan di sekitar lingkungan kita. Jadi di sekitar halaman rumah kita atau di sekitar sekolah kita boleh kita tanami tumbuhan. Yang keempat, merawat tanaman yang kita tanam, misalkan dengan menyirami dan memupuknya secara teratur. Jangan dibiarkan, kita sudah menanam lalu dibiarkan tidak disirami dan memupuknya. Nah, nanti tanamannya akan mati, kasihan. Tanaman itu juga makhluk hidup ya. Anak-anakku semuanya, hak dan kewajiban itu tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus seimbang. Jadi, jika dilaksanakan tidak seimbang, yang terjadi akan kacau. Jika hak dan kewajiban berjalan seimbang, maka kehidupan masyarakat akan harmonis, sejahtera. Berikutnya, kewajiban yang dilaksanakan dengan baik kira-kira akan menciptakan hal-hal apa saja ya? Yang pertama, terciptanya keluarga yang harmonis. Yang kedua, peraturan bisa dijalankan dengan baik. Ketiga, tidak ada orang yang merasa terganggu. Yang keempat, terciptanya keamanan dan kenyamanan di sekitar. Kelima, terciptanya kebersihan, keindahan, dan kesehatan di sekitar. Di mana semuanya itu agar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban bisa berjalan seimbang, setiap orang hendaknya bersikap apa saja ya? Betul, mendahulukan pelaksanaan kewajiban sebelum menuntut haknya. Jadi kewajibannya ya yang dilaksanakan terlebih dahulu, bukan haknya. 2. Mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, tidak mengganggu hak orang lain saat menikmati hak sendiri. Dan keempat, tidak boleh meminta hak secara yang berlebihan. Sekarang anak-anak coba dibaca bukunya halaman 60 dan 61. Nah, tadi kan sudah dibaca ya. Coba diperhatikan di situ ada bacaan perilaku hewan dengan baik. Itu nanti kalian baca ya. Nah, dari bacaan tersebut dapat ditarik kesimpulan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat hewan peliharaan itu apa saja ya? Yang pertama, kondisi hewan. Jadi kalian kalau merawat hewan itu yang pertama harus melihat kondisi hewannya. Pastikan hewan itu dalam keadaan sehat. Juga perhatikan umur hewan saat membeli. Belilah yang sudah tidak menyusui induknya atau berusia sudah dewasa. Yang kedua, pemberian makanan. Tidak hanya manusia saja yang memerlukan makanan, tapi hewan juga memerlukan makanan. Berikutnya, pembuatan kandang. Kalau manusia itu kan rumah, kalau hewan itu kandang. Jadi kandang yang baik untuk hewan peliharaan adalah yang jauh dari kebisingan. Berikutnya, kebersihan kandang. Kita sebagai manusia kalau melihat rumah kotor itu enak apa enggak ya? Enggak enak kan? Begitu juga dengan hewan. Kita kalau memelihara hewan harus setiap hari membersihkan kandangnya. Usahakan kandang tersebut terjaga kebersihannya. Kondisi kandang harus selalu bersih agar tidak bau kotoran. Kalau kandangnya kotor, terus bau kotorannya sampai ke dalam rumah, kan juga tidak enak. Yang kelima, perawatan. Perawatan hewan peliharaan juga perlu dilakukan. Misalnya kamu memangkas bulu kelinci setiap 4 bulan sekali atau membantu pertumbuhan bulu yang baru dan memotong kuku kelinci.
Berikutnya yang terakhir, memperlakukan hewan dengan kasih sayang. Jadi kamu kalau merawat anak-anak, kalau merawat hewan peliharaan, jangan sampai dikasarin ya, atau misalkan dibejek-bejek terus dilempar ke lantai, nggak boleh ya. Berikutnya, upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama, melakukan penangkaran hewan-hewan langka dan menanam bibit tumbuhan yang telah langka. Yang kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan dan tumbuhan. Nah, di situ anak-anak telah juga dijelaskan ada perbedaan suaka marga satwa, cagar alam, kebun binatang, kebun raya, dan taman nasional. Suaka marga satwa itu adalah kawasan yang melindungi hewan langka. Cagar alam adalah kawasan yang melindungi tumbuhan langka. Sedangkan kebun binatang kawasan untuk melestarikan hewan-hewan dari berbagai daerah. Sedangkan kebun raya adalah kawasan untuk melestarikan tumbuhan dari berbagai daerah. Yang terakhir ada taman nasional, adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan. Jadi di sini kalian harus tahu ya perbedaannya, suaka marga satwa itu apa, cagar alam itu apa, kebun binatang, kebun raya, dan taman nasional. Nah, berikutnya adalah karya seni rupa teknik tempel. Itu ada apa saja ya? Yang pertama ada kolase. Kolase adalah karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan berbagai macam paduan bahan. Itu yang kolase. Yang kedua ada mozaik. Mozaik adalah karya seni yang dihasilkan dari menyusun potongan satu jenis bahan dan ditempelkan dengan perekat. Karya seni rupa teknik tempel yang ketiga yaitu ada montase. Montase ini adalah gambar yang dihasilkan dari percampuran beberapa sumber. Nah, dilihat dari bahan-bahannya. Kalau kolase bahan-bahannya itu dari berbagai macam paduan bahan. Ada kertas sebagai media gambar, pensil, lem, dan berbagai bagian tumbuhan, misalkan ada daun, batang, biji, serta kelopak. Yang kedua, bahan-bahannya mozaik ada kertas HVS, kertas warna, lem, serta gambar yang sudah di-print, itu boleh. Yang ketiga, bahan-bahannya montase adalah ada majalah, koran, gambar, gunting, lem, buku gambar sebagai tempat tempel. Nah, anak-anak, biar tidak bingung, kasih contohnya. Itu contoh kolase dari berbagai macam bahan. Misalkan kalau kalian menggunakan biji-bijian, berarti bisa menggunakan biji kacang hijau dicampur dengan biji kedelai, dicampur dengan biji jagung, itu tidak apa-apa. Yang penting dari biji-bijian. Yang kedua itu ada contoh mozaik. Mozaik hanya satu bahan saja. Jadi kalau kalian menggunakan kertas, ya sudah menggunakan kertas warna satu itu saja. Tidak boleh kertas warna, misalkan kertas lipat ya. Kalian menggunakan ditambahi kertas HVS, ditambahi dengan kertas yang ada di buku gambar, itu tidak boleh. Kalau kertas warna, ya cukup kertas warna saja. Yang ketiga, ini contohnya montase. Kalau contohnya montase ini, kalian cari gambar-gambar yang ada di majalah atau komik. Setelah itu ditempelkan di kertas HVS. Oke anak-anakku, itu tadi penjelasan yang bisa Bu Kilut sampaikan. Jangan lupa tetap membaca bukunya ya.
anak-anakku semua yang berbahagia, bagaimana? Sudah menyaksikan video pembelajarannya kan? Nah, itu tadi untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa setelah ini kalian mengerjakan latihan soal di e-learning. Demikian yang bisa Bu Gilu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.